Halo, nama saya Alexander Isay. Saya dari kelas 72. Saya akan merekomendasikan buku seri cerita rakyat yang berjudul Sulawesi Tenggara. Nama pengarang buku ini adalah Maria Rosa Anggraini. Jumlah halamannya ada 64 halaman. Di buku ini ada 10 cerita. Cerita yang pertama adalah Lamoelu dan Ikan Ajaib. Kisah seorang laki-laki yang bernama Lamoelu yang baik hati dan rajin bekerja. Kita harus bersabar dan bekerja keras seperti Lamoelu. Cerita yang kedua adalah mengapa dada burung pipit berwarna merah. Hiduplah kerbau putih dan Waodeana. Kerbau putih sangat pelit, tidak pernah berbagi buahnya kepada orang lain. Waodeana berniat mencuri buahnya. Kita tidak boleh mencuri seperti Waodeana dan tidak boleh pelit seperti kerbau putih. Cerita yang ketiga yaitu legenda Gunung Mekongga. Hiduplah seseorang yang bernama Sorume. Di desanya sedang ada burung gagak yang mengamuk dan menghancurkan segalanya. Hiduplah Larung Balangi. Ia sangat berani sehingga dapat mengalahkan burung gagak. Sifat kesatria dan kerjasama adalah kunci untuk memecahkan suatu masalah seperti Larung Balangi. Cerita yang keempat yaitu si kembar ajaib. Hiduplah dua orang anak kembar bernama Indara Pitara dan Sirapare. Mereka dikatakan ajaib, tetapi mereka nakal sehingga diusir oleh orang tuanya. Mereka menggunakan keris untuk menakut-nakuti dan merusak alam. Kita tidak boleh menggunakan kelebihan untuk menakuti dan merusak alam seperti kedua anak kembar itu. Cerita yang kelima adalah kisah anak gadis Nining Kubaya. Hiduplah seseorang yang bernama Nining Kubaya. Dia membeli sebuah anak dari beberapa orang. Tumbuhlah bayi itu menjadi gadis cantik. Raja kerajaan tetangga sempat ingin membunuhnya, padahal itu putrinya sendiri yang hilang. Kita tidak boleh ceroboh seperti raja sebelum mengetahui akar permasalahan. Cerita yang keenam yaitu Kera dan Ayam. Kera dan Ayam adalah sahabat. Mereka berpetualang ke tempat yang sepi dan tandus. Karena lapar, Kera berniat memakan ayam. Akan tetapi malah ia yang celaka. Janganlah kita berbuat jahat kepada sesama makhluk hidup seperti kera. Cerita yang ketujuh adalah ikan duyung di tanah buton. Hiduplah janda tua dan kedua anaknya. Janda itu membanting tulang membiayai kehidupannya, anaknya malah menghamburkan uang. Janganlah kita menjadi anak yang marah seperti kedua anak tersebut. Cerita yang kedelapan adalah La Ontolu. Raja di bulan memiliki putra sulung yang bernama Sumantapura. Ia turun ke bumi dan mereka pergi ke istana yang memiliki 7 putri cantik. Ia menikah dengan yang bungsu, yaitu Sumantapuri, dan mengajaknya ke bulan, karena keenam kakaknya berperilaku tidak baik kepada mereka. Kita harus bersabar seperti La Ontolu dan Sumantapuri yang sabar dalam menjalani hidup. Cerita yang 9 adalah La Sirimbone. Hiduplah janda dan anak laki-lakinya. Jandanya bernama Waroe dan anaknya bernama La Sirimbone. Waroe kawin dengan La Patamba, tetapi La Patamba menyiksa La Sirimbone dan dibuang La Sirimbone ke hutan. La Sirimbone terus bersabar hingga mendapat bantuan. Kita harus bersabar seperti La Sirimbone dan Tuhan akan memberi bantuan. Cerita yang terakhir yaitu Gunung Sabah Empolulu. Terdapat Gunung Mata Air dan Gunung Kamonsope. Gunung Mata Air meminta bantuan kepada Gunung Kamonsope, tetapi ditolak dan akhirnya berperang. Dan Gunung Mata Air pun kalah. Sikap pelit janganlah dipelihara seperti Gunung Kamonsope. Kita juga tidak boleh mendendam seperti Gunung Mata Air. Saya merekomendasikan buku ini karena buku ini sangat menarik untuk dibaca. Saya juga sudah membaca buku ini, tidak membosankan dan banyak nasihatnya. Terima kasih.